Ini doa, kita baca doa sebelum ta'lim agar apa yang kita baca jadi nafa, dari manfaat dan tetap di hati kita sampai kapanpun kita butuh. Dibaca bersama-sama. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yadribu biha samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in wa ka'in fi ilmika aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada ala ni'amillah wa ضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Bab 2 rukun salat. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Setelah kita selesai masalah bab yang penting yaitu bab wudu, kemudian kita teruskan juga dengan namanya bab kitabus shalah. Kitabus shalah itu termasuk kitab, bukan bab. Jadi begini, fikih itu dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian. Perhatikan. Yang pertama namanya fikih ibadah. Yang kedua namanya fikih muamalat. Yang ketiga namanya fikih faraid. Yang keempat namanya fikih nikah. Yang kelima namanya fikih jinayat. Jadi fikih dibagi berapa? 5. Supaya tahu nanti di posisinya sekarang yang kita pelajarin di posisi mana. Oke, dibagi menjadi 5. Lah, yang pertama namanya fikih ibadah. Fikih ibadah ini sama ulama dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi berapa? 5. Yang pertamanya namanya babut thaharah. Yang kedua namanya babul wudu. Yang ketiga namanya babul wusul. Yang keempat namanya babut tayammum. Yang kelima namanya babul haid wan nifas wal istihadah. Yang kelima namanya apa yang kedua? Babul wudu. Nah ini yang baru kita pelajarin kemarin. Di wudu ini sebagaimana yang kita pelajarin ada beberapa fasal. Yang pertama pengertian wudu. Yang kedua rukun-rukunnya wudu. Yang ketiga syarat-syaratnya wudu. Yang keempat namanya sunnah-sunnahnya wudu.
Yang kelima namanya hal-hal yang makruh dalam wudu. Yang keenam namanya perihal yang batalkan wudu. Terus yang ketujuh perihal yang diharamkan jika seseorang batal wudu. Perihal yang diharamkan jika seseorang batal wudu. Jadi yang kita baca baru di posisi sini menyebar ke arah 7 ini. Yang terakhir kali kemarin perihal yang diharamkan bagi orang yang batal wudu ada berapa? 4. Oke, ada berapa? Ada 4. Ini usahakan jangan lupa dari yang kemarin. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga masuk mushaf, yang keempat hamil, membawa Al-Quran. Ini perihal yang kita baca. Lah sekarang kita akan namanya ke fikih yang kedua, namanya apa? Yang ketiga apa nih? Dari kitab At-Taharah. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga apa? Usul. Yang keempat tayamum. Yang kelima haid dan nifas. Ini kitab namanya. Ini namanya levelnya level kitab. Kalau ini bab. Kalau ini fasal-fasal. Begitu. Nah, kedua, kitab kedua ini kitab apa? Salat. Kitab apa? Salat. Yang ketiga, ini fikih. Fikih yang kedua namanya fikih muamalat. Fikih muamalat yang ketiga faraid. Yang keempat nikah. Yang kelima jinayat. Lah yang pertama dari fikih ini ada fikih kitab taharah. Yang kedua wudu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu. Sebetulnya begini. Yang ahsan, ini masih ada pembagiannya soalnya. Dibagiin dari sebelumnya ini. Jadi ini yang pertama kitab apa namanya? Ibadat. Ibadat itu dibagi menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu kitab At-Taharah. Yang kedua kitab salat. Yang ketiga kitab puasa. Yang keempat kitab zakat. Yang kelima namanya kitab haji dan umrah. Paham? Kemudian kitab At-Taharah ini dibagi menjadi 5 ini. Dibagi menjadi 5. Yang pertama kitab Taharah yaitu kitab babul miyah dan babul miyah, bab pembagian air. Yang kedua babul wudu. Yang ketiga babul setelah wudu mandi. Yang keempat, yang kelima haid dan nifas. Jadi supaya pembagiannya lebih terperinci, asalnya dibagi menjadi gitu. Setelah kita ketahuin bahwa yang pertama babul apa? Miyah. Belum kita bacain. Kemudian yang kedua babul wudu. Nah, wudu seperti yang tadi kita tulis di sini. Masuknya begitu. Yang pertama pengertian wudu, yang kedua rukun-rukun wudu, yang ketiga syarat-syarat wudu, yang keempat sunanul wudu, yang kelima hal-hal yang makruh dalam wudu, yang keenam hal-hal yang batalkan wudu, yang ketujuh hal-hal yang diharamkan setelah kita batal wudu. Dan dari sini, dari hal batalkan yang kita baca terakhir kali yaitu perihal yang batalkan wudu, yaitu perihal yang diharamkan setelah batal wudu, yaitu ada 4. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga mashul mushaf, yang keempat membawa Al-Quran. Ini kita bahas ini sudah. Kita hanya ngambil dari kitab ibadat, terus masuk ke kitab taharah, masuk ke bab wudu yang kita pelajarin ini. Jadi artinya kita masih punya kerjaan di sini. Kita punya kerjaan di sini. Cuman karena waktunya paling sangat sedikit, jadi kita ambil bab-bab yang penting dulu. Kita setelah ngambil bab wudu, selesai ini hampir sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Lah kemudian kita teruskan dengan apa? Yang kedua apa? Lah
kedua di sini salat. Kitabut Thaharah di sini, Ghusl di sini. Ghusl itu di sini posisinya. Jangan sampai salah posisi. Ghusl itu nomor 3 bagian Kitabut Thaharah. Yang kedua namanya bab salat ini yang akan kita bahas sekarang. Bab salat ini yang akan kita bahas sekarang. Lah, dari perihal bab salat ada beberapa bab yang harus kita pahami. Pertama, pengertian salat. Pengertian apa? Salat. Dari segi bahasa itu artinya apa? Dari segi syarat itu artinya apa? Misalnya kita ditanya sekarang, kamu sudah salat subuh? Iya, sudah salat subuh. Apa artinya salat subuh itu? Pengertian salat subuh apa? Dari segi bahasa apa? Dari segi syariat itu apa? Nah, kita harus ketahui hal tersebut. Kita akan baca. Yang kedua namanya rukun-rukunnya salat. Rukun-rukunnya salat. Yang ketiga namanya syarat-syaratnya salat. Lah, syarat-syaratnya salat ini dibagi dua. Ada syarat sahnya salat, ada namanya syarat wajibnya salat. Syarat apa? Sahnya salat sama syarat wajibnya salat. Itu syarat-syaratnya salat. Yang keempat, sunnah-sunnahnya salat. Sunnah-sunnahnya salat. Lah, sunnah-sunnahnya salat ini sama ulama dibagi menjadi 3 bagian. Sunnah sebelum salat, sunnah di pertengahan salat, sunnah setelah keluar dari salat. Yang totalnya 3 sunnah ini jumlahnya adalah 1000. Sunnah-sunnahnya salat berapa? 1000. Betul. Lah, kemudian ini perihal sunnah-sunnahnya salat. Yang kelima namanya adalah hal-hal yang makruh dalam salat. Ini nanti sama ulama dibagi menjadi 3 hal yang makruh. Makruh dari segi orang yang sholat, makruh dari segi tempat, makruh dari segi waktu. Jadi yang paling penting kita pelajari secara global dulu. Sebelum kita masuk ke perinciannya, kalau kita tidak tahu globalnya, itu nanti kita bingung. Yang ini perihal kelima apa namanya? Hal-hal yang makruh dalam sholat. Yang keenam, perihal yang keenam, yaitu hal-hal yang batalkan sholat. Mubtilatus sholat. Hal-hal yang batalkan sholat. Betul. Yang ketujuh, yang termasuk dalam bab sholat ini, perihal yang sholat ini adalah, yaitu tentang ini sebagian ulama menjadikan fasal sendiri, sebagian ulama menjadikan termasuk dalam syarat-syaratnya sholat ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat. Masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat, di antara sujud tilawat, sujud sahwi, al-azam wa ghairu dzalik. Kita akan bahas satu di sini dulu, masalah yang pertama sama yang kedua. Cuman tujuannya kita nomor 2 dulu, karena nomor 2 ini penting. Nomor 2 apa? Rukun-rukun sholat. Nah, kalau ditanya sekarang sholat itu dari segi bahasa, artinya dari sini kita bahas. Sholat itu dari segi bahasa artinya apa? Artinya doa. Arti sholat dari segi bahasa adalah doa. Kalau misalnya kita mengatakan Allahumma ighfir li ghafur, katakan kita telah sholat. Ud'u alaihim fa shalli alaihim. Artinya shalli alaihim, ud'u, doakan. Begitu. Di sini adalah sedangkan dari segi syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamun bit taslim ghaliban. Jadi pengertiannya salat itu apa? Aqwal, artinya perkataan. Wa af'al, dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Wa muhtatamun bit taslim, ditutupi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ghaliban, pada umumnya begitu. Ya, ini artinya apa? Artinya dalam salat itu ada namanya rukun gauli, ada namanya rukun fi'li, ada namanya rukun qalbi, ada namanya rukun ma'nawi. Kita sekarang bahas nomor 2 kan. Nomor 2 ini kita apa? Kitab shalah. Setelah kitab taharah, kitab shalah. Lah kitab shalah kita masuk yang nomor 2, yaitu apa? Rukun-rukunnya salat. Dan rukun-rukunnya salat ada berapa? Para ulama menyebutkan rukun-rukunnya salat itu ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 17. Dua-duanya betul. Kalau ditanya sekarang rukun-rukunnya salat berapa?
13. Atau ente bilang 17, boleh. Kalau yang mengatakan 13 itu mereka menjadikan 4 tumakninah di 4 tempat termasuk satu kesatuan. Syarat ngikut ke rukun. Misalnya waktu ruku harus tumakninah fi, waktu i'tidal harus tumakninah fi, waktu sujud harus tumakninah fi, waktu julus baina sajdatain harus tumakninah fi. Dijadikan syarat yang ikut dalam grupnya rukun. Jadi waktu misalnya dikatakannya ini syarat-syaratnya i'tidal ada sekian, ada 7, di antaranya tumakninah. Dijadikan syarat. Tumakninah itu dijadikan syarat, bukan dijadikan rukun mustaqil. Oke. Seperti sekarang masalah waktu ruku, di antara syarat-syaratnya ruku misalnya ada 8, salah satunya tumakninah fi. Syarat-syaratnya sujud ada 9, di antaranya tumakninah fi. Dijadikan syarat ya tabi' lil arkan. Lah sebagian ulama menyebutkan rukun-rukunnya salat ini ada 17. Dengan apa? Dengan menjadikan tumakninah di 4 tempat tadi itu sebagai rukun mustaqil, bukan syarat hay'ah tabi' lil arkan, tapi rukun mustaqil. Itu kan rukun apa? Rukun mustaqil. Artinya misalnya al-ruku, kemudian rukun setelahnya tumakninah. Al-i'tidal, rukun setelahnya tumakninah. As-sujud, rukun tumakninah. Al-julus bisajdain, rukun setelahnya tumakninah. Jadi kan berapa? 17. Yang intinya antum boleh bilang rukun salat itu 13 boleh. Boleh antum bilang rukun-rukunnya salat ada 17. Dua-duanya betul. Ayo. Definisi rukun salat. Rukun lugatan janibus syai' al-aqwa. Nah, segala sesuatu kan seperti rukunnya masjid ini, bangunannya masjid ini, ujung-ujungnya ini yang menahan masjid namanya rukun. Janibus syai' al-aqwa dari segi bahasa artinya rukun. Itu sekarang ditanya sekarang rukun-rukunnya salat itu apa? Rukun-rukunnya salat itu berapa? 17 atau 13. Loh, tapi artinya rukun itu sendiri apa? Dari segi bahasa janibus syai' al-aqwa, bagian dari sesuatu yang paling kuat. Itu namanya rukun. Ayo. Istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tahaqqaq illa bi. La tatahaqqaq illa bi. Ya, sekarang ibaratnya rukun ini merupakan bagian dari anggota dari anggota ibadahnya salat itu sendiri. Tidak mungkin terbentuk salat tanpa terbentuk adanya rukun. Itu gitu. Ya. Jumlah rukun-rukun salat. Ya. Rukun-rukun salat ada 13 sebagai berikut. Kebanyakan ulama Syafi'iyah menyebutkan rukun-rukun 13 salat ada 13, sebagian menyebutkan 17. Dua-duanya betul, wal khilaf lafzi. Hanya perbedaan aja, tapi yang mengatakan syarat wajib ada, yang mengatakan rukun harus ada. Hanya khilaf dari segi bahasa. Betul ya? Satu, niat melakukan salat dalam hati. Niat. Dan niat itu rukun pertama daripada rukun-rukunnya salat. Akan kita bahas nanti secara terperinci bagaimana perinciannya niat, waktunya niat, kapan kita disunahkan untuk melafadzkan niat dan lain-lain. Ayo. 2, mengucapkan takbiratul ihram. Mengucapkan takbiratul ihram. Niat dalam hati artinya kalau kita hanya cukup di lafaz tidak cukup. Misalnya sebelum kita takbir kita mengucapkan usolli fardha as-subhi ma'muman rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Tapi waktu kita mengucapkan Allahu akbar, kita tidak niat lagi di hati kita. Hukumnya Pak, tidak cukup, tidak sah salatnya kita. Atau kita mengucapkan takbir dulu Allahu akbar, baru kita timbulkan di hati kita usolli fardha, tidak sah juga. Niat dan takbir harus bersamaan. Lisannya kita mengucapkan Allah, hatinya kita mengucapkan usolli fardha subhi. Sebagaimana kita ketahui, ini ukuran yang akan kita bahas nanti di masalah niat itu dibagi menjadi 2. Ada ukuran yang wajib di niat, ada ukuran yang sempurna. Ukuran yang wajib misalnya kalau kita sholat subuh usolli 1, fardhu 2, subhi 3. Kalau ente makmuman tambah 1 lagi namanya makmuman. Ini wajib. Ada 4 perkara kalau ente tambahkan sunnah. Dan salatnya ente insyaallah sah menurut seluruh ulama. Apa? Rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kadang orang meyakini ini 4 perkara wajib, lah ini 4 perkara sunnah. Jadi 4 wajib harus hadir, 4 sunnah. 4 yang wajib apa? Usolli fardhu subhi
ma'muman. Kalau ente ma'muman, kalau ente imaman tidak wajib disebutkan imaman. Karena imam tidak wajib menyebutkan imaman, tapi makmum wajib menyebutkan makmuman. Kalau imam tidak wajib, kecuali di 4 masalah imam wajib menyebutkan imaman. Di 4 masalah, selain 4 tidak wajib imam. Kalau makmum wajib. Gitu. Lah 4 perkara wajib, ini 4 perkara sunnah. Rakaat ini mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kalau ente sebutkan 8, maka salatnya ente sah menurut pendapat seluruh ulama. Enggak, anda mau pakai pendapat yang apa, mau pakai lafaz yang wajib aja tidak masalah. Terserah ente. Cuma ente usahakan salatnya ente sempurna menurut pendapat seluruh ulama, ahsan daripada salah satu atau 2 ulama aja. Gitu. Ini mulai zuhur kita kalau mau niat usolli fardhu adz-zuhri ma'muman. Kalau ente ma'muman, kemudian ditambah 4 rakaat mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya sah menurut seluruh ulama. Ada sebagian ulama yang nyebutkan ditambah hari, tapi menurut pendapat yang ulama, pendapat yang mu'tamad tidak sunnah. Ditambah hari menurut pendapat ulama itu tidak sunnah. Itu yang pertama apa? Niat. Waktunya niat kapan? Waktunya niat bersamaan dengan lisan mengucapkan Allahu Akbar. Sama kayak wudu yang kita baca. Kapan kita niat wudu? Niat wudu waktu air ngalir di wajah, kita suntak air di wajahnya kita. Air ngalir di wajah, di hati kita mengucapkan nawaitu al-wudu'a. Itu paling sedikitnya. Paling sedikitnya apa? Nawaitu al-wudu'a. Yang sempurnanya gimana? Yang sempurnanya nawaitu fardhu al-wudu'i li raf'il hadathi al-asghari lillahi ta'ala. Berapa? 6. Kalau kita niat dengan 6 lafaz ini, maka sah wudunya kita menurut seluruh ulama. Kalau mau kita niatkan wajibnya, tidak masalah. Tidak masalah, ya. 3 berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Kalau sekarang rukun yang ketiga yaitu berdiri. Akan datang bahasanya secara rinci satu-satu, ini secara global dulu. Yang ketiga apa? Berdiri. Yang pertama niat, yang kedua takbir, yang ketiga berdiri. Berdiri kapan? Di sholat fardu, kan? Dikatakan di sini sholat fardu. Apa artinya fardu di sini? Lah, artinya fardu ini ada kalanya fardu aini atau fardu kifai atau fardu nadri atau ala mithli fard. Yang dimaksud dengan fardu di sini 1 dari 4. Yang pertama fardu aini seperti salawat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini fardu aini. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri di 5 salawat ini. Yang kedua fardu kifai, salat jenazah, fardu kifayah. Salat jenazah, tidak boleh salat jenazah duduk ini selama itu mampu berdiri, karena termasuk golongan fard. Kalau sudah salatnya salat fard, maka termasuk rukun-rukunnya adalah berdiri. Yang ketiga apa? Fardun nadri. Ana mau salat duha, selama ana tidak nazarkan boleh ana salat duduk atau salat sunnah duha secara berdiri. Cuma kalau sudah dinazarkan jadi farad, kalau sudah jadi farad maka menurut sebagian ulama wajib untuk berdiri. Yang keempat ala misal farad, ala surat al-farad. Bukan farad dia, tapi ala surat al-farad. Seperti salatnya sobi mumayyiz. Ketika dia akan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu apakah wajib bagi dia? Tidak wajib, karena belum balik kan? Cuma di sisi yang lain, kalau dia akan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, selama dia mampu berdiri, wajib berdiri. Jadi kalau dikatakan rukun ketiga yaitu berdiri ketika sholat fardu. Apa itu fardu? 1 dari 4. Yang pertama apa? Fardu aini. Yang kedua kifai. Yang ketiga fardu nadri. Yang keempat ala suratul fard. Bentuknya seperti fard tapi bukan fard itu. Sebenarnya kalau dia ninggalkan tidak dosa. Kalau sobi mumayyiz misalnya ninggalkan sholat misalnya, apakah dosa? Tidak dosa, karena belum mukallaf. Yang dosa bagi walinya, seharusnya walinya yang merintahkan dia untuk sholat. Yaitu yang rukun yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. 4 membaca suratul Fatihah. Rukun yang ketiga itu berdiri. Sebelum masuk keluar ke rukun yang keempat, jadi sholat itu dari segi, perhatikan ya,
Sholat itu dari segi diwajibkannya berdiri atau tidak dibagi dua. Ada kalanya sholat fardu, ada kalanya sholat sunnah. Kalau sholat fardu maka wajib berdiri. Yang dimaksud dengan fardu satu dari 4 tadi itu. Yang kedua sholat sunnah. Sholat sunnah ini kan dibagi menjadi 3. Ada kalanya sholat sunnah dzatu waktin, yang punya waktu yang khusus. Yang kedua sholat sunnah dzatu sabab, mempunyai sebab yang khusus. Yang ketiga sholat sunnah nafil mutlak, yaitu yang tidak punya sebab, tidak punya waktu, dinamakan nafil mutlak. Oke, perhatikan. Nah, kita ketahui dari beberapa hari yang lalu bahwa sholat sunnah dzatu sabab dibagi menjadi 3 kan. Dzatu sabab mutaqaddim, yang kedua dzatu sabab mugharin, yang ketiga dzatu sabab mutaakhir. Yang intinya dari ini semua tidak wajib berdiri. Meskipun mampu berdiri, boleh sholat sunnah dengan cara duduk. Yang pertama. Bahkan boleh dengan cara mustalqi, muttaji. Muttaji ini miring. Ama mustalqi tidak boleh. Berbaring tidak boleh. Kalau dikatakan boleh, berarti tidak ada bedanya antara orang sholat berdiri dari pahala beda. Orang yang sholat sunnah dengan cara berdiri lebih sempurna daripada dengan cara duduk. Pahalanya orang yang duduk dan mampu berdiri di sholat sunnah setengahnya. Misalnya Z ini mampu sholat duha dengan cara berdiri, cuman dia mau duduk, boleh, sah sholatnya, cuman dapat pahala setengah. Kalau dengan cara muttaji, berbaring ke sebelah kiri atau kanan, dapat 1/4. Itu semua kalau tanpa uzur. Tapi kalau sholat sunnah dengan cara duduk karena terdapatnya uzur seperti sakit, badan lemes, tidak mampu berdiri dan lain-lain, tapi dia tidak mau meninggalkan sholat sunnah, maka dapat pahala secara sempurna meskipun sholatnya duduk. Dan ini juga bagi selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sholatnya beliau duduk sama pahalanya sama dengan sholatnya beliau berdiri. Jadi intinya kita ketahui daripada rukun keempat, rukun ketiga yaitu berdiri. Kapan rukun keempat yaitu berdiri? Kapan? Ada 2 bagian. Ada kalanya sholat fardu maka hukumnya wajib, kecuali jika terdapat uzur maka boleh duduk. Kalau sholat sunnah dengan 3 bagian ini semuanya, maka boleh duduk meskipun mampu berdiri. Cuman kalau sholat dengan duduk dan mampu berdiri dapat pahala setengah. Kalau berbaring ke sebelah kanan atau kiri maka dapat pahala 1/4. Lain hanya kalau dengan uzur, maka tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Ayo. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Fatihah, perhatikan. Membaca surat Fatihah merupakan rukun keempat dari para rukun-rukunnya salat. Meskipun salatnya salat fardu atau salatnya salat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun dia imam atau munfarid atau makmum, itu wajib baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, meskipun salatnya jahriyah atau sirriyah. Tidak ada bedanya. Intinya apa? Intinya wajib kita baca surat Al-Fatihah ketika sholat, meskipun sholatnya fardu atau sunnah, meskipun kita posisinya kita sebagai imam atau munfarid atau makmum, meskipun sholatnya sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, atau sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, kecuali di posisi ini makmum kalau masbuk. Maka gambarannya makmum masbuk. Gambarannya makmum masbuk itu kalau kita masuk masjid mau sholat subuh kelihatan imam di posisi ruku, itu berarti kita namanya masbuk. Atau sebelum ruku cuma begitu takbir sudah tidak nututin untuk baca surat Al-Fatihah. Maka hukumnya apa? Hukumnya termasuk golongan yang masbuk. Imam nanggung Fatihahnya ente langsung ruku sama imam. Imam nanggung Fatihahnya itu dan itu masuk. Jadi makmum itu dibagi menjadi berapa? 2. Ada namanya makmum muwafiq, ada namanya makmum masbuk. Makmum muwafiq itu kalau dari pertama dia dari mulai takbir, imam takbir dia langsung takbir, atau setelahnya imam cuman dia nututin zaman waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Ana misalnya takbir, di belakangnya imam Allahu Akbar. Berlalu bagi ana waktu cukup untuk membaca Fatihah, itu namanya ana muwafiq bukan masbuk.
Ada kalanya anak masbuk masuk ke masjid, kelihatan orang sudah salat, kemudian takbir. Lah anak muafik apa masbuk? Lihat, begitu ente mengucapkan Allahu Akbar, kira-kira sampai dari mulai ente mengucapkan Allahu Akbar sampai imam itu ruku, kira-kira waktu ini cukup tidak untuk membaca surat Al-Fatihah? Kalau sekiranya cukup berarti muafik, kalau tidak cukup berarti masbuk. Karena masbuk ini berbeda dengan muafik di beberapa masalah. Dia punya hukum yang tidak boleh dipakai oleh muafik. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita. Kita masuk masjid, posisi kita di mana? Kita ini muafik apa masbuk? Lah, ana muafik. Artinya apa? Artinya dari mulai inti mengucapkan Allahu Akbar, ra di akbar ini sampai imam mengatakan Allahu Akbar ruku, itu waktunya cukup untuk baca surat Al-Fatihah. Itu namanya muafik. Kalau sudah muafik, artinya ente tidak boleh ruku sebelum ente baca surat Al-Fatihah. Kalau ente ruku sebelum selesai Fatihahnya ente, batal salatnya ente. Imam tidak nanggung. Jadi, lain halnya kalau ente masbuk, ente begitu takbir, imam sudah langsung Allahu Akbar ruku, tidak nututin untuk baca Fatihah, maka imam nanggung Fatihahnya ente. Imam menanggung Fatihahnya kita. Lah kalau sudah imam menanggung Fatihahnya kita boleh tinggalkan Fatihah, langsung kita ruku. Begitu kita ruku sama imam, tumakninah bersama imam, maka kita dikategorikan dapat 1 rakaat. Ayo. 5 melakukan ruku. Bentuknya. Lah, sekarang kalau kita dikatakan dia dikategorikan kita mendapatkan rakaat, misalnya imam sekarang lagi posisi ruku, kita dapatkan imam di posisi ruku. Kita katakan kita baru mau takbir Allahu Akbar, kita kan masbuk. Betul. Lah menurut pendapat yang mu'tamad madzhab Syafi'i, mukhayyar, dia boleh milih antara dia baca Fatihah, kemudian kalau nututin imam di ruku dapat 1 rakaat, kalau nututin imam tidak nututin imam dalam posisi ruku maka ketinggalan 1 rakaat. Tapi itu menurut pendapat yang mu'tamad. Boleh juga kita milih kita ninggalkan Fatihah. Begitu takbir Allahu Akbar, takbir lagi ruku, boleh. Karena masalahnya? Masalahnya sekarang kita mendapatkan imam di posisi ruku. Kita sebagai makmum gimana? Gitu. Kita sebagai makmum boleh milih antara berdiri tetap baca Fatihah. Gitu. In adrakal imam fir ruku adrakal rak'ah, wa in fatal imam fir ruku fatal rak'ah, ghaitul amr. Tapi dapat batal salatnya dia. Gitu. Kalau dia sekarang dapat imam di posisi ruku, kemudian mau diteruskan Fatihahnya dia, karena terlalu lama membaca Fatihah, imam angkat kepala, sami Allahu liman hamidah. Gimana hukum salatnya makmum? Berarti ketinggalan 1 rakaat dia. Artinya salatnya dapat, cuma ketinggalan 1 rakaat. Lah tapi kalau dia tidak mau, misalnya tidak mau ketinggalan 1 rakaat, anda begitu takbir langsung mau ruku, boleh juga. Itu boleh juga. Karena dalam masalah idrok itu dibagi menjadi 3. Menututin imam dari 3. Ada namanya idrakul rak'ah, ada namanya idrakul jum'ah, ada namanya idrakul jamaah. Akan datang bahasanya. Dibagi berapa idrak itu? 3. Idrakul rak'ah selain Jumat. Idrakul rak'ah selain Jumat itu kalau ente mendapatkan imam di posisi ruku, ente masbuk mendapatkan imam di posisi ruku, maka terhitung dapat 1 rakaat. Itu namanya idrakul rak'ah. Yang kedua, idrakul jum'ah. Idrakul jum'ah ini dapatkan rakaat kedua bersama imam, secara sempurna sampai bersama imam, tetap setelah ruku tetap bersama imam sampai imam salam. Itu namanya idrakul rakaat fi salatil jum'ah. Yang ketiga, idrakul jamaah. Fadilahnya jamaah. Ini meskipun di tasawuf terakhir, kita misalnya masuk masjid, imam sudah sholat subuh di tasawuf terakhir, kita datang Allahu Akbar sholat. Dikatakan sholat jamaah, dapat fadilahnya jamaah. Namanya idrakul fadilatul jamaah. Jadi yudrik walau bi akhir juz'in min salatil imam. Ayo. Ini rukun ke berapa? Keempat. Fatihah ya. Kelima Melakukan ruku. Yang kelima melakukan ruku. Akan datang bahasanya. Ruku wajib meskipun salat fardu atau salat sunnah. Jadi akan datang bahasanya rukun, syarat-syaratnya ruku dan sunnah-sunnahnya ruku. Ayo. Yang keenam melakukan i'tidal, yaitu kembalinya musalli ila makana alaihi qabla ruku'i. Audul musalli ila makana qabla ruku'i, kembalinya posisinya orang salat sebelum dia ruku. I'tidal, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ke posisi berdiri.
Itu ya? 7 melakukan sujud 2 kali. Melakukan sujud 2 kali. Sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua. Ya. 8 melakukan duduk di antara 2 sujud. Nah, para ulama menjelaskan rukun-rukun salat kan ada 13. Semuanya rukun tawil, rukun yang panjang, kecuali 2. Al-i'tidal sama al-julus baina sajdatain. Termasuk rukun-rukun yang kecil atau pendek. Dengan pengertian kalau dipanjangkan itu salat menjadi batal. Ya. 9 membaca tasyahud akhir. 9 membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir akan kita bahas nanti pembahasannya. Sebetulnya tasyahud itu bukan hanya tasyahud asyhadu an la ilaha illallah saja, tapi di situ ada tahiyat, ada salat ala nabi dan lain-lain. Cuman hadza kalimat tasyahudul akhir hadza katanya para ulama min bab dzikrul ba'd li iradatul kull. Nyebutkan sebagian tapi maksudnya semua. Jadi ya. Karena tasyahud di salat ada 2. Ada namanya tasyahud yang pertama, ada namanya tasyahud yang terakhir. Tasyahud yang pertama hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi, salatnya sah tapi sujud sahwi. Misalnya satu orang salat zuhur tidak duduk tasyahudul awal, hukumnya apa? Meskipun ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, itu salatnya tetap sah karena tasyahudul awal. Cuman disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau di tasyahud terakhir kalau ditinggalkan batal salatnya dia. Karena rukun daripada rukun-rukunnya salat. Ayo. 10 melakukan duduk untuk tasyahud akhir. Melakukan duduk tasyahudul akhir. Gitu, sebelum dia otomatis ini orang tidak kebanyakan pada umumnya orang ini baca tasyahud duduk ini. Gitu, kalau kecuali kalau dia lagi sakit, salat di keadaan berbaring, tasyahudnya dibaca dengan berbaring. Gitu ya. 11 membaca salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Lah salawat kepada Nabi ada 2. Ada salawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama, salawat kepada Nabi di tasyahud yang terakhir. Kalau salawat kepada Nabi di tasyahud pertama itu hukumnya sunnah, termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka hukum salatnya sah meskipun meninggalkannya dengan sengaja, cuma sunnah sujud sahwi. Kalau tasyahud ala Nabi di tasyahud yang terakhir hukumnya rukun. Kalau ditinggalkan batal salatnya dia. Ini salawat kepada Nabi. Tapi kalau salawat kepada keluarga Nabi, ala Nabi masalahnya. Oke, di tasyahud pertama itu ada 2 pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak sunnah, ada pendapat yang mengatakan sunnah kalau di tasyahud pertama. Kalau di tasyahud terakhir itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Dengan pengertian kalau ditinggalkan salatnya sah, cuman sunnah sujud sahwi. Hal ini menurut pendapat yang madhabul jadid. Kalau madhabul jadid li Syafi'i wajib salat alal. Betul ya? 12 mengucapkan salam. 12 mengucapkan apa? Salam dari salat. Lah salam dari salatnya yang wajib berapa? Salam pertama. Assalamualaikum itu yang wajib. Salam yang kedua sunnah. Kecuali di 2 masalah, maka salam yang kedua hukumnya haram. Di 2 masalah. Masalah yang pertama apa? Kalau setelah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi misalnya, kemudian keluar waktu sholat, adzan asar. Contohnya misalnya nanti sholat zuhur di akhir waktu zuhur. Setelah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, adzan asar, haram diteruskan. Oke. Masalah yang kedua kalau setelah salam yang pertama batal wudunya itu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi, batal wudunya itu, ada nyentuh perempuan atau keluar angin dan lain-lain. Haram itu teruskan salam yang kedua. Jadi hukum salam wajib, rukun atau termasuk sunnah? Tafsir. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah, kecuali di 2 masalah maka hukumnya haram. Hukum masalah yang pertama apa? Kalau keluar waktu setelah salam yang pertama. Jadi setelah salam jangan teruskan. Kenapa? Karena kalau itu berhenti di salam pertama, salatnya itu semuanya dalam waktu. Kalau itu gara-gara sunnah nanti mengeluarkan waktunya salatnya ente jadi dosa. Begitu. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, adzan asar, halas cukup. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena seluruh waktu salatnya itu dari mulai takbir sampai salam di waktunya. Begitu. Mengeluarkan sebagian dari salat ini di luar waktunya haram hukumnya. Lah, kalau lain hanya kalau kita tidak, kita ini sudah di rakaat kedua sudah adzan asar. Terlambat kita. Jadi kita sholat zuhur di akhir waktu, adzan rakaat kedua adzan asar, maka sunnah 2 salam. Karena tidak ada faedahnya sudah. Atau sudah keluar sholat sebagian dari waktunya. Paham tak maksudnya? Begitu. Kalau sudah keluar dari waktunya dari pertengahan sholat atau di akhir waktu tasyahud,
adzan asar, halas sunat salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullahi. Kan atau sudah keluar waktunya sebagian dari salatnya kita. Tasyahudnya sudah keluar waktunya salat ini. Jadi, yang kedua apa? Batal wudu. Kalau batal wudu jangan diteruskan karena talabusu bi ibadah fasidah katanya. Ya. 13 tertib pada sebagian rukun. Nah, pada sebagian rukun-rukunnya wajib tertib. Sebagian bahkan sebagian rukun-rukunnya tidak boleh tertib. Seperti antara takbiratul ihram sama niat tidak boleh tertib. Antara Fatihah sama qiyam tidak boleh tertib. Antara tasyahud sama duduk tidak boleh tertib. Harus apa? Harus bareng. Ayo. Bagian rukun-rukun salat. Ayo. Rukun-rukun salat ada 13 dan terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Jadi rukun-rukun salat ada 13. 13 ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, 1 arkan gauliyah. Arkan gauli, rukun-rukun gauli dengan perkataan. Artinya apa? Harus dilafadzkan sekiranya inti dengar. Pernah kita lihat orang salat gini, Allahu Akbar. Dari mulai salat tidak gerak sedikit pun bibirnya sampai akhir salat. Setelah kita tanya, loh kenapa kok tidak ngelafadzkan takbir Allahu Akbar, terus waktu Fatihah tidak dibaca dengan lisan? Gala anak baca dengan hatinya anak supaya khusyuk. Ini salah kaprah. Salat ini sah, salat yang tidak sah menurut seluruh ulama dan harus diqadha. Ini salah kaprah ini. Karena selama itu Fatihah rukun gauli. Salat ala Nabi rukun gauli, salam rukun gauli, takbiratul ihram rukun gauli. Harus dilafadzkan sekiranya kita dengar. Bukan artinya dilafadzkan sekiranya kita sampai dengar sampingnya kita, enggak. Kalau kita sebagai makmum, seukuran kita sendiri pribadi kita dengar. Maka tidak cukup dibaca di hati. Meskipun dengan meskipun dengan gerakan bibir, cuman suara tidak ada sama sekali, tidak cukup. Harus dilafaz sekiranya itu dengar. Ya. 1 takbiratul ihram. Takbiratul ihram berkataan Allahu Akbar, sekiranya itu dengar. Bukan itu angkat suaranya semuanya satu soft dengar semuanya. Lah, ganggu orang lain dosa. Ente kurangin volumenya sekiranya ente dengar sampingnya tidak dengar. Ya. 2 suratul Fatihah. Surat qiraatul Fatihah. Kalau Fatihah rukun di rukun-rukunnya salat, akan datang perinciannya nanti. Lah ini hukumnya Pak, wajib ente baca sekiranya ente dengar. Ya. 3 tasyahud akhir. Tasyahud yang terakhir. Hukumnya Pak, wajib ente lafadzkan sekiranya ente dengar. Ya. 4 shalawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Di tasyahud terakhir, Allahumma agalu, aku paling sedikitnya Allahumma shalli ala Muhammad. Itu harus ente lafadzkan sekiranya ente dengar. Ya. 5 salam yang pertama. Salam yang pertama, adapun salam kedua hukumnya sunnah. Ya. 2 arkan tauhid. Sebagian ini ada masalah yang sering terjadi di makmum, yaitu ngadakan gerakan noleh itu waktu salam sebelum selesainya mim di alaikum. Itu satu kesalahan, itu makruh. Kadang gini orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, salah ini. Yang betul gimana? Assalamualaikum, waktu mau mengucapkan warahmatullah baru gerak warahmatullah. Terus kembalikan lagi ke posisi pertama, posisi tengah. Setelah posisi tengah baru wassalamualaikum, baru warahmatullah. Kalau sebagian gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini 3-4 kesalahan ini dikerjakan. Semuanya makruh. Betul, tidak sampai ke level haram. Pertama, sunnahnya iltifat di mim, dia ninggalkan. Betul. Terus sunnah dikembalikan ke posisi pertama, dia tinggalkan. Terus sunnah mengucapkan yang kedua di posisi apa? Tidak gerak ke arah kiri kecuali setelah mim, dia tinggalkan. Ini perkara kesalahan yang sering terjadi. Kalau masih levelnya masih makruh, masih mending. Yang lebih parah lagi apa? Yang lebih parah lagi, imam belum selesai salam yang kedua, makmum sudah mulai salam yang pertama. Sebetulnya yang benar yang bagaimana yang betul? Yang betul itu biarkan imam selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum mulai assalamualaikum. Sebab kalau duluin setelah salamnya pertamanya imam, maka hukumnya haram. Tapi tidak batalkan sholat. Usahakan apa? Selesai imam 2 salam, baru ente mengucapkan salam. Itu apa ya? Arkan fi'liyah. Rukun-rukun yang gerakan, ya fi'liyah ya. Adalah rukun salat yang menggunakan gerakan badan. Ada 6. Iya. 1 berdiri. Berdiri, ya. 2 ruku. Berdiri kalau salat fardu. Itu apa ya?
Yang kedua rukuk ya. 3 i'tidal, 4 sujud, 5 duduk di antara 2 sujud, 6 Rukuk ini beda-beda. Ada rukuk di salat fardu, ada rukuk di salat sunnah. Di salat sunnah waktu kita naik kendaraan. Ada rukuk di posisi waktu kita salat duduk. Sunnah duduk, ya. 6 duduk dalam tasyahud akhir. Nah, 3 arkan ma'nawiyah. arkan ma'nawi ya. Arkan ma'nawiyah adalah rukun salat yang dapat dipantau dari segi makna. Ada 1, yaitu tertib pada Tertib. Jadi mulai takbir dengan qiyam dulu, kemudian Fatihah, kemudian rukuk, kemudian i'tidal. Itu namanya arkan ma'nawi, ya. 4 arkan qalbiyah wa huwa ruknun wahid. Wa rukun wahid an-niyah. Arkan qalbiyah adalah rukun salat yang berhubungan dengan hati. Ada 1, yaitu niat salat. Niat salat. Oke. Niatnya salat itu sebagaimana yang akan kita bahas nanti dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada kalanya salat fardu, ada kalanya salat dzatu waqtin wa dzatu sabab, ada kalanya salat nafil mutlak. Oke. Yang intinya kita tutup sampai sini. Yang perlu kita perhatikan bahwa dari pertama kita katakan apa? Fikih dibagi menjadi berapa? Jangan lihat lagi. 5. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua muamalat, yang ketiga faraid, yang keempat nikah, yang kelima jinayah. Nah, fikih ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama kitabut thaharah, yang kedua kitabul salat, yang ketiga kitab bukan yang bawahnya. Itu sekarang bicara gini, coba. Oke. Fikih menjadi 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kita pertama kita apa? Ibadat. Kedua muamalat. Yang ketiga faraid. Yang keempat nikah. Yang kelima jinayat. Yang ibadah dibagi berapa? 5. Yang pertama kitab thaharah. Yang kedua kitab salat. Yang ketiga kitab puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji dan umroh. Haji dan umroh. Lah, kitab apa namanya itu, kitab thaharah ini dibagi menjadi, kitab thaharah dibagi menjadi apa? 5. 1 kitabul miyah, kedua wudu, ketiga wusul, yang keempat tayamum, yang kelima haid dan nifas. Sekarang kita di mana posisinya? Yang ini. Nah, ini sendiri seperti kita tadi bahas dibagi jadi berapa? Berapa pokok pembahasan? Ta'rifus shalah, pengertiannya salat. Yang kedua, rukun-rukun salat. Yang ketiga, syarat-syarat salat dibagi berapa? 2. Syarat wajib sama syarat sah. Ini secara global, penting membahas secara global supaya tahu di mana posisinya inti. Yang keempat, sunnah. Yang kelima, makruhat. Yang keenam, hambakan salat. Yang ketujuh, hambakan salat. Jadi anak sekarang di mana posisinya? Anak di posisinya nomor 1, nomor 2, di nomor 2 lagi. Kalau itu ditanya, itu di mana posisinya? Anak di Batanghari. Mana Batanghari itu? Balung. Di mana Balung itu? Jember. Tapi kalau itu tidak tahu di mana posisinya, itu di mana? Di Indonesia. Di Indonesia mau nyari itu di mana itu? Itu usahakan tahu di mana itu posisinya. Supaya apa? Supaya tidak kecampur antara maklumat dengan maklumat yang lain nanti. Katanya ulama harus dipahami secara global baru secara terperinci. Oke, nasallallahu lakum taufiq. Ya, doa. Ya, kira. انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر رضانا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا
واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد